Tariqah Muhammadiyah Sanusia Indonesia juga membina 11 pesantren, di antaranya pesantren An-Nahdhah Makassar, Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhammad Harisan, juga adalah Ikhwan Tariqah Indonesia. Pesantren An-Nahdhah, pesantren Ilmul Yaqin, Tumpu Bulu Maros. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wa ba'du. Kita sama hormati, kita sama muliakan sahibul fadilah, syekh kita, murabbi kita, Syekh Tarika Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah Asia Tenggara. Beliau adalah khadim dan mursyid tarika kita. Sahibul Fadilah Syekh Dato Muhammad Fuad Kamaluddin dari Malaysia beserta rombongan. Semoga disehatkan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dan ilmunya semakin berkah dituangkan kepada kita semua. Kita sama hormati Andre Guruta, Syekh kita, khadim dan mursyid tarika Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah Indonesia, Alim Al-Bina Andre Guruta Dr. Ki Haji Baharudin Abdus Safa MA. Semoga Allah senantiasa sehatkan, berikan umur yang panjang, juga ilmunya semakin berkah untuk kita semua. Kita sama hormati Syekh kita Andre Guruta Profesor Dr. Ki Haji Najamuddin Abdus Safa. Beliau adalah Mustasyar Tarikat Al-Muhammadiyah Indonesia, sekaligus beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Kita sama hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Ki Haji Al-Yafi MA. Kita sama hormati mursyid tarikah yang ada di Sulawesi Selatan, tentu tarikah Al-Mu'tabarah. Yang hadir Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Ruslan Wahab. Terima kasih pulang atas kedatangannya. Juga hadir dari Tarika Halwatiyah Yusufiyah Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Sohib Sultan. Kita sama hormati Ketua Tafiziyah Nahdlatul Ulama Wilayah Sulawesi Selatan, Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Hamzah Harun MC MA. Kita sama hormati Andre Guruta Syekh Said Wa Makkah atau yang mewakili
dan Profesor Dr. Haji Adi Maskur Musa, Ketua Jatman, sementara dalam perjalanan belum sampai di tempat ini, didampingi oleh Profesor Dr. Haji Kadir Ahmad. Kita sama hormati seluruh ketua-ketua ikhwan dari seluruh kabupaten kota, ada dari Sulawesi Barat, ada dari Jawa Timur, Kalimantan, Balikpapan, Pasir, kemudian dari kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan, yang termuda yang baru dibagian kemarin adalah Kabupaten Pindrang. Selamat datang dari Kabupaten Pindrang, dari Sidrap, dari Boni, Wajo, Parepare, Pangkep, Palopo, Parepare, dan Takalar, Bulukumba, dan 11 pesantren. Jadi Tariqah Muhammadiyah Sanusia Indonesia juga membina 11 pesantren, di antaranya pesantren An-Nahdhah Makassar, Al-Mukarram Kiai Haji Afifuddin Muhammad Harisah juga adalah ikhwan Tariqah Indonesia. Pesantren An-Nahdhah, pesantren Ilmul Yaqin Tumpu Bulu Maros, pesantren Al-Fakhriyah Profesor Muhammad Makri sebagai pembinanya, pesantren Taqwa, pesantrennya Darul Kiai Haji Muhammadul Al-Bugisi, pesantren Ulul Albab, pesantren Imam Hasim hampir terlupakan ya, dan pesantren-pesantren yang lain yang tidak sempat saya sebut satu persatu, dan ibu-ibu dari Muslimat Nahdlatul Ulama juga pada hadir. Alhamdulillah, diperkirakan yang hadir sekarang ini mungkin tidak meleset dari undangan 1.500 jamaah, 1.500 jamaah. Dan seandainya hadir semua, dipastikan bahwa tempat ini tidak mencukupi. Luasnya masih raya tapi full. Aulan ini kita lakukan ke-5 kalinya untuk tahun ini. Semoga Allah memberikan umur panjang kepada kita semua, yang ke-6-nya tahun depan. Bahkan tahun kemarin sempat juga dilakukan di Hotel Dalton, Haulan Syekh Tariqat Al-Muhammadiyah Al-Jawi, Syekh Abdul Majid yang dimakamkan di Panuan. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh yang hadir tanpa kecuali yang semuanya saya hormati, saya muliakan. Tentunya tarekat ini kita ingin semakin besar di Indonesia, pusatnya di Makassar, di bawah bimbingan anggota Syekh kita, murabi kita, khadim sekaligus mursyid Tariqah Muhammadiyah Indonesia, Dr. Kiai Haji Baharudin Abdul Safar. Ini yang saya sampaikan sekilas pengantar kata, dan tentunya kita memberikan waktu seluas-luasnya kepada Syekh Dr. Dato' Muhammad Fuad Kamaludin dari Malaysia. Yang jelas bahwa hari ini kita mendapat taburan berkah bertatapan dengan para ulama, para masyaikh, pada khadim tarikat-tarikat muktabar pada hari ini. Kita sering dengar bahwa an-nadru ila wajhil ulama ibadah, menatap saja wajahnya ulama adalah ibadah. Apalagi kalau mendengarkan, memperhatikan ilmu yang disampaikan, apatah lagi kalau diamalkan ilmu yang disampaikan kepada kita. Demikian yang saya sampaikan. Abil tusuan wa dalamtu nafsi faghfirli fa innahu
la yaghfiru dzunuba illa anta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ساكن الجربوب جئتك زائرا، يا نخبة الأشراف نسل أفاضل، يا ابن السنوسي الذي أنواره ظهرت كشمس بالضياء الحافل، يا بحر علم موجه متكاثر، يلقي الدراري عن إمام كامل، وتشرفت ليبيا بفضل قدومكم تهدي إلى الحسنى بفضل حاصل، نورت إخوانا أتوك فأصبحوا يروون علما عن ولي عامل، يا ابن السنوسي الذي شرفت به أرض الحجاز كمثل غيث هاطل، كم جئت من كرم بها ولأهلها، ولك الزوايا للغريب النازل، شرفت للجوبوب حتى أصبحت دار العلوم بدرسك المتواصل، من مزدة شدوا إليك رحالهم، ومن الجزائر أدلجوا برواحل، نالوا من العلم النقي رقائقا ودقائقا جلت عن المتغافل، ابن الشفيع أتى بمكة فاهتدى، لغيوث علمك لم يكن بالقافل، وكذاك عبد العالي جاءك راحلا، فغدا بعلمك بدر نور شامل، قلدته علما بديعا محكما، يا بحر علم زاخر متكامل، يا ابن السنوسي الذي سعدت به أمم أتته بحبها بقوافل، فسقاه صافي الشراب معطرا، زيد الحطام وكل أمر زائل، قد كنت في الدنيا ذخيرة راحم، بك يرحم المولى لكل مزاول، هذا الطريق فكان به كشف الغطاء عن كل قلب ذاكر متناول، للحزب والأوراد في أوقاتها، يا سعد من جاءوا لشيخ فاضل، يا رب صل على النبي محمد. Kami harapkan untuk hadir. يا رب صل على النبي محمد، وكذا السلام لأهل بيت كامل، واجعل رضاك على السنوسي الذي نشر العلوم بعزمه المتكامل، ما الجعفري يقول مدحا خالصا في شيخ جابور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي اختار الإنسان خليفة في الأرض من بين مخلوقاته، وأمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبله المتين، أمرنا بطاعته وزجرنا عن معصيته. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، المبعوث رحمة للعالمين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. Dan kita sama-sama muliakan Sahibul Fadilah Syekh Dr. Khadim Tariqah Al-Muhammadiyah Sulawesi Idrisiyah Asia Tenggara bersama dengan rombongannya yang kita muliakan Syekh Profesor Dr. Kiai Haji Mashkur Ali Musa MHum selaku Ketua Jam'iyah Al-Tariqah Al-Muhammadiyah Al-Tariqah Al-Nahdiyah Al-Mu'tabarah Al-Nahdiyah bersama rombongan yang kita Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Dr. Muhammad Ali Afiq, yang kita hormati Bapak Ketua Tanfidiyah Pengurus MU Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua MUI Provinsi Sulawesi Selatan dan juga selaku Mustasyar Tarekat Al-Muhammadiyah Sulawesi Idrisiyah, yang kami hormati pengurus Majlis Ikhwan Tarekat Al-Muhammadiyah Sulawesi Idrisiyah Indonesia, Bapak Dr. Haji Amirullah Amri bersama dengan jajarannya. Kami hormati ada yang hadir Khalifah Tarekat Haliyah Bapak Profesor Dr. Masjid Indonesia Haji MSI, dan kami hormati semua pengurus-pengurus khalifah-khalifah tarekat dari angkatan di seluruh daerah. Perlu kami sampaikan kepada Pak Gurutta Syekh Fuad bahwa tarekat di Indonesia ini, terutamanya di Makassar Selatan, sudah ada sekitar lebih 30 kepengurusan. Yang paling baru kemarin telah lalu kami kukuhkan pengurus tarekat Kabupaten Pindrang. Yang dari Pindrang itu angkatannya dari Pindrang. Dan dari Bone, dari Wajo, dari khusus dari Pempenuan. Dan kami hormati semua pengurus-pengurus NU, Muslimat, Fatayat, Ibnu, EPPNU, Banser, Ansur, dan semua bangun dan laguna lembaga yang ada di dalam organisasi NU. Alhamdulillah wa syukurlah kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita bersama-sama mengikuti acara
milad yang kelima dari Tarekat Al-Muhammadiyah se-Indonesia Indonesia. Juga dirangkaikan, insyaallah sebentar akan dikukuhkan atau dilantik pengurus Jatman Sulawesi Selatan. Juga ada kita haulkan beberapa syekh kita seperti yang tertulis di undangan-undangan itu atau di baliho-baliho. Juga saya hormati kepada semua zuriyah para syekh yang kita haulkan pada pagi hari ini. Mungkin ada bertanya, kenapa baru milad kelima? Padahal ini tarekat ini sudah lama masuknya di Sulawesi Selatan, di Makassar. Sudah lebih 100 tahun. Tarekat ini sudah masuk dibawa oleh Syekh Abdul Majid Kompanua. Sudah lebih 100 tahun. Yang lalu pada milad yang keempat kita sudah peringati kalau tidak salah waktu itu 146. Jadi ini tarekat ini sudah lama. Sudah lama masuknya. Nah, yang 5 tahun yang kita miladkan hari ini itulah Al-Tarekat Al-Muhammadiyah Idrisiyah. Saya kira ada kita mungkin biasa ikut, ya ada Tarekat Idrisiyah itu di Tasikmalaya, itu hanya khusus Idrisiyah. Kalau kita ini Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah, pusatnya di Makassar untuk Indonesia. Nah, kita sudah angkat beberapa khalifah-khalifah di provinsi-provinsi sudah ada, seperti di Kalimantan Timur sudah ada, di Sulawesi Barat, bahkan ada di Aceh dan di Riau. Itu sudah ada khalifah kita sudah angkat di sana. Saya tidak tahu apakah hadir atau tidak. Itu kita harapkan untuk seterusnya supaya semua kabupaten atau provinsi insyaallah ada zawiyahnya. Dan yang kita peringati milad yang kelima ialah Tarekat Al-Muhammadiyah Indonesia Indonesia. Tempatnya di Makassar. Jadi belum ada tempat yang lain diberi izin untuk membayar, untuk memberikan talqin tarekat ini selain di Makassar. Jadi bapak dan ibu yang belum berbayar, kami harapkan supaya ikut. Kenapa? Karena bertarekat itu wajib menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dukhul fi sufiyah fardhu ain li'annahu la yakhlu ahadun an aibin. Kata Imam Ghazali, masuk kelompoknya tarekat atau sufiyah, kelompok sufiyah yakni tarekat, hukumnya fardhu ain. Kalau fardu ain tadi sama dengan salat fardu ain. Kenapa dikatakan fardu ain? Karena tidak ada seorang pun yang luput dari penyakit hati dan cacat hati. Maka itu perlu kita bergaul. Bahkan lebih tegas lagi Abu Hasyim Az-Zazili mengatakan, "Man mata wa lam yataghallal fi ilmina hadha mata musirran 'ala al-kaba'ir wa huwa la yashur." Dikatakan Imam Abu Hasyim Az-Zazili, siapa yang meninggal, yang mati kemudian tidak menggeluti, tidak ikuti ilmu kami yaitu tasawuf yang praktiknya dalam tarekat, dia akan meninggal dalam keadaan terus menerus berbuat dosa besar sementara dia tidak merasakan. Itu pentingnya. Saya laporkan kepada Syekh Fuad bahwa menurut laporannya ketua yang tahun lalu bahwa pengikut tarekat di sini sudah mencapai 4.000 karena berapa pesantren dan kemudian berapa pengurusan yang lain kita sudah kukuhkan. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar. Saya akan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyukseskan milad kita ini. Dan insyaAllah kita akan mendapatkan tausiah-tausiah dari kedua syekh kita, baik dari ketua Jatman maupun dari pimpinan Khadim At-Tariqah Al-Muhammadiyah Indonesia Asia Tenggara. Demikian saya sampaikan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Ulama anal kiram, khususnya khosoh guru kita semua, Gurunda Kiai Haji Dr. Baharudin, yang saya hormati akhinal kiram Syekh Haji Muhammad Fuad bin Kamaluddin dari Malaysia beserta seluruh jamaah yang menyertai beliau, yang saya hormati para alim, para ulama, ketua majelis ulama, organisasi-organisasi keagamaan yang hadir yang di forum yang mulia ini, yang saya hormati para pengurus Idarah Wusta Jamiah Ahli Thariqah Mutabarrah An-Nahdiyah Sulawesi Selatan, terkhusus Gurunda Kiai Haji Dr. Muhammad Badarudin sebagai rais, dan juga akhinal kiram, senior saya, guru saya, Kiai Haji Profesor Dr. Abdul Qadir Ahmad, karena beliau adalah mentor saya dalam berorganisasi saat saya sebagai aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dan selalu kalau saya ke Sulawesi Selatan, tidak tepat kalau saya tidak sowan ke rumah dan ke dalam beliau, karena seluruhnya adalah guru-guru saya. Para ikhwan, para akhwat, seluruh thariqah yang hadir yang mulia, serta sahabat-sahabat sekalian, Banun, lajnah dan lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama, khususnya di Sulawesi Selatan. Semoga kita semua mendapatkan ridho, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang sekiranya itu ada sesuatu yang baik buat kita, mohon kiranya itu adalah message dari Rasulullah yang menjadi suri tauladan kita semuanya. Dan di antara salah satu suri tauladan dari Rasulullah adalah seperti yang disampaikan oleh gurunda kita tadi, bahwa bertarekat hukumnya adalah wajib, karena memang maqasid kita, tujuan kita adalah kembali liqa'illah wajhallah fi yaumil akhir wa fil jannah. Karena kita memang akan kembali, maqasidnya adalah akhirat, surga, dan surga adalah makhluk dari Allah. Maka dengan demikian, sebagai seseorang yang sadar kehambaan kita, keabidan kita, maka dengan demikian kita harus mencari wasilah. Karena itu tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tidak cukup kita sebagai orang yang iman dan bertakwa, tetapi Al-Quran juga mengajarkan wabtaghi ilaihil wasilah. Carilah olehmu wasilah,
carilah olehmu jalan, carilah olehmu guru, carilah olehmu mursyid, carilah olehmu asyikh yang akan membimbing kita semua. Dan wasilah itu adalah tarekat. Karena maqasid kita kepada Allah dan untuk menuju Allah memerlukan satu jalan yang lengkap. Kewajiban kita adalah untuk kembali pada Allah saat kita dihembuskan nafas fa'anfuhu ruh, dan itu adalah alam qudsiyah. Maka dengan demikian kita harus kembali ke alam qudsi, alam kesucian, dan itu di surga, dan hanya orang-orang yang suci yang akan bisa berjumpa dengan Allah. Dan cara untuk berjumpa dengan Allah satu-satunya adalah bertarekat. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban kita adalah mempersiapkan diri ketemu Allah dan seluruh ibadah-ibadah kita pada Allah. Maka wasilah, cara, jalan, thariqah yang kita jalankan menuju sana, maka hukumnya juga wajib. Maka dengan demikian para alim, para ulama, jin, para guru sungguh beruntung. Orang yang dibukakan futuhul qulub, yang dibukakan hatinya untuk bisa menerima kehadiran tarekat sebagai jalan hidup kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di dalam kitab Nasha'il Bad disebutkan, saya akan menukilkan beberapa, anta'lama qabla kulli syai'in annal hidayah allati yatafadul ilmu laha bidayah wa nihayah. Orang kalau menuju Allah harus dimulai. Memulainya dari apa? Memulainya adalah menjalankan semua syariat, as-syari'atu wa a'malus jawarih. Dan syariat adalah menjalankan jawarih, anggota badan kita, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah, Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis, dan juga ijma' qiyas yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Jadi kalau kullu syai'in artinya segala sesuatunya harus dengan hidayah, mendapatkan hidayah. Seperti panjenengan dan kita semua dapat hidayah futuhul qulub bertarekat, maka kalau sudah dapat hidayah dan kita memulai ayyusulukut thariqu ilallah, berarti kita sudah, dan proses yang kita jalankan adalah suluk at-thariq ilallah, berarti kita sedang berjalan menuju Allah. Betapa banyak orang yang tidak jalan. Dia punya mobil, punya perahu, tapi perahunya tidak jalan, mobilnya hanya dipanasi setiap hari. Karena itu para ulama menyebutkan as-syari'atu kas-safinah. Syariat itu sekedar sebagai safinah, perahu belaka yang dipanasin. Padahal perahu itu harus jalan turuk ilallah, suluk ilallah adalah bertarekat. Ini berarti kita harus mengarungi lautan, dan mengarungi lautan itulah yang disebut dengan tarekat. At-tarekatu kal bahr. Maka dengan demikian, kalau seseorang sudah bertarekat itu, bersyariat dan bertarekat itu adalah as-wahiyas musamma'u bisyari'ati wa thariqah. Itu masih awal. Coba bayangkan para alim, para ulama, para ikhwan akhwat, orang yang berthariqah dan menjalin syariat saja dalam pandangan aulia, dalam pandangan ulama masih awal. Terus piye wong lek ra gelem thariqah? Bagaimana kalau orang itu tidak mau bertarekat?
sampai tidak, wusul tidak kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin, orang yang tidak pernah berjalan kemudian mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kullu sa'in bil kasab, segala sesuatu itu karena upayanya, yaitu untuk mendekatkan diri pada Allah. Wa nihayah, dan akhir dari proses setelah kita syariat tarikah itu, wayal musammatu bil haqiqah, itu semua dinamakan dengan hakikat. Li'anna haqiqah sa'un muntahahu, karena segala sesuatu yang hakikat itu adalah mempunyai kebersamaan dijalankannya antara syariat dan tarekat, baru nanti ma'rifatullah, baru nanti hakikat. Karena itu Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin, awalul aqobah, awal dari tanjakan yang harus dilakukan seorang Islam adalah awalul wawal aqobatul ilmi. Aqobatul ilmi adalah belajar, khususnya belajar dalam ilmu-ilmu yang bersifat batiniyah, thorikiyah, sufiyah, spiritualitas. Wajib, benar kata guru kan, bertoriko itu hukumnya wajib. Loh, ngono itu. Nah, ini bahasa Jawa ya. Begitu itu loh. Manusia kok tertutup hatinya. Wa qasat qulubum sabta, tertutup. Karena apa? Tidak dilembutkan hatinya dalam bentuk latifatul qalbi, ruksir akhfa qafinya, sehingga dia mengalami aswadul qulub, mengalami kehitaman yang ada di dalam hatinya. Maka dengan demikian hakikat li anna hakikat sa'il muntaha wa yaqrabut syari'ah wa tariqah ma'an. Jadi orang kalau sudah hakikat, maka pada prinsipnya dia sudah menjalankan syariat dan thariqah ma'an bersama. Karena itu Bapak sekalian, di dalam satu prinsip kita berthariqah, as-syari'atu bila hakikat atilah. Orang kalau hanya bersyariat belaka, tidak bermau thariqah, tidak mungkin dia ma'rifatullah. Padahal itu penting di dalam apa? Di dalam rangka hakikat yang kita akan tuju. Jadi dengan demikian, kalau di Sulawesi Selatan, ya kayaknya di sekitar lapangan Karibosi lah. Jadi kalau orang tidak berthariqah, Pak, itu seperti ngitari lapangan Karibosi. Saya mau kemana tidak tahu. Ada mobil bau ikut, ada bangunan tinggi terkesima, ada temennya pakai baju yang bagus ini, tapi tidak pernah tahu kemana akan dituju. Jadi ini yang disebutkan as-syari'atu bila haqiqah atilah, seperti pohon yang tidak akan pernah berbuah. Coba kita kasihan 40, 50, 60, 70 tahun, bahkan 80 tahun belum pernah mengenal Tuhannya. Padahal man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Apa enggak sia-sia hidup 60, 70 tahun tidak pernah menemukan Allah? Ketika sholat tidak ada dzauq, tidak ada sauq, tidak ada rindu, tidak ada cinta kepada Allah, hanya menjalankan secara jawari. Sungguh kadangkala kita semua kasihan bagi orang yang sudah 60, 40, ya 40 lah, 50 ke atas belum mengenal Tuhannya. Jadi dengan demikian berthariqah adalah amalan untuk mengenal Allah. Sebaliknya Bapak sekalian, al haqiqatu bila thariqah batil. Orang kalau hakikat saja tidak melakukan syariat itu juga salah. Maka dengan demikian syariat, thariqah, ma'an itu harus dijalankan bersamanya. Maka dengan demikian
Sungguh beruntung dengan izin Allah, dengan petunjuk dari guru-guru kita, mursyid-mursyid kita, khususnya yang hari ini milad kelima dari Tarikat Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah yang milad kelima. Dan inilah lentera, inilah nur ala nur fil Sulawesi Selatan yang menyinari umat untuk menuju Allah Ta'ala melalui tarikat ini. Amin ya rabbal. Coba bayangkan kalau tidak ada beliau, tidak ada guru-guru kita, tidak ada tarekat yang ada di Indonesia ini, betapa zulmah, betapa gelapnya hati para umat karena seusia 50-60 tetap tidak mengenal Tuhannya. Karena itu Imam Ghazali ketika mengatakan awalan aqobatul ilmi wasani aqobatut taubah. Karena itu orang yang bertarekoh intinya adalah taubat, membersihkan hati. Selain tazkiyatun nafs, maka orang bertarekoh adalah tasfiyatul qalbi, membeningkan mata hati kita. Nah, ini penting. Karena memang karena tarekoh ini adalah seperti tadi lautan yang tak bertepi, kedalamannya tanpa dasar. Karena kalau sudah orang bertarekoh istighraq, dia bisa menyelami kehidupan, dia bisa mentafakuri terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Tapi kalau orang tidak tarekoh, oh ya ada betul, ada dunia, oh ya ada gunung, oh dia ada alam, tapi tidak pernah bertafakur. Tapi kalau orang bertarekoh, dia akan tafakur, karena tafakurnya ini adalah menunjukkan dia dekat dengan Allah. Tafakur sa'ah khairum min ibadatis sama. Jadi orang yang bertarekoh menurut Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam kitab Sirul Asrornya, orang yang bertarekoh ini menurut beliau pahalanya lebih baik 1 tahun daripada orang yang tidak punya ilmu tarekoh dalam beribadah. Ini bukan dari saya, ini dari kitab Sirul Asror dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Karena itu ibadahnya orang yang bertarekoh itu kualitasnya sangat tinggi. Karena apa? Ada aqobatul ilmu. Yang kedua apa? Karena membersihkan hati, yaitu di dalam taubat. Taubat adalah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah sangat mencintai bagi orang yang bertaubat dan membersihkan hati. Itu karena itu di dalam bertarekoh disebut qalbun kal mir'ah. Hati itu seperti kaca. Saya sebagai orang laki minimal 5 kali berkaca. Bangun tidur sambil sikat gigi, pakai baju. Orang laki. Ibu-ibu sehari berapa kali? Tidak bisa dihitung. Bangun tidur ngaca, mau mandi ngaca, sedang masak aja itu masih sempat ngaca tadi. Pakai baju ngaca, make up ngaca, pakai kerudung ngaca. Sama enggak ya? Matching enggak ya? Pakaian saya bawah dengan atas. Oh enggak cocok. Saya mau datangi milad tarekat karena itu bajunya harus putih. Putih yang warna apa ya? Diambil semua. Kita lihat aja tuh. Karena memang perempuan adalah makhluk yang paling tidak percaya diri. Maunya selalu baik, ya. Khususnya baiknya di hadapan suami ya ibu ya. Kalau dengan orang lain jangan cantik-cantik, bahaya. Tapi kalau dengan suami yang wangi, yang bajunya bagus, harum. Masa harumnya untuk orang lain, bukan untuk suaminya? Nah, artinya ibu-ibu, bapak-bapak,
Al-qalbun kal mir'ah. Hati itu seperti kaca yang setiap hari harus diulap, harus bersihkan, sehingga kaca itu memantulkan apa yang ada di dalam diri kita, persis apa yang ada. Kalau qalbun kita tidak bersihkan, kalau kaca itu tidak dibersihkan, tidak mungkin kita akan bisa melihat wajah kita. Tidak akan memantulkan nurul qalbi, nurul wajhi, wa nurul fil alma. Tidak akan mungkin. Karena itu, mari kita bersihkan melalui bertoriko. Alladzina atma'u fi qulubihim bi dzikrillah. Allah bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang terakhir, nanti Syekh Fuad yang akan banyak. Yang terakhir, saya akan tanya pada ibu dan bapak, khususnya pejabat, beliau pejabat, para kiai-kiai banyak pejabat. Orang salah itu karena buta hati atau buta mata? Ibu-ibu, bapak-bapak, buta hatinya. Apakah, maaf, astagfirullahaladzim, apakah orang yang salah, katakan korupsi, dia tahu nggak kalau ini bukan uangnya dia, tapi uangnya rakyat? Tahu nggak? Tahu. Tapi tetap diambil. Mengapa? Fa innaha la ya'mal absar. Sesungguhnya manusia itu tidak mati, tidak buta pandangannya. Walakinna a'mal qulub, tetapi manusia itu yang mati adalah hatinya, allati fis sudur, dan itu semua adalah ada di sudur, basiroh. Karena itu bertorikoh adalah membersihkan basiroh kita itu. Coba bayangkan gubernurnya, presidennya, menterinya bertorikoh, nggak ada korupsi. Setuju? Setuju? Tugas kita adalah menginsuf torikoh dalam kehidupan bernegara dan pemerintahan. Monggo, ayo kita ajarkan, kita introduksi, kita siarkan torikoh, kita ajak pada pengambil kebijakan ini untuk semuanya bertorikoh, untuk melahirkan kelembutan hati sehingga tidak ada penyimpangan di dalam pemerintahan dan keuangan negara. Setuju atau setuju? Setuju ya? Monggo keluarganya yang belum torikoh diajak torikoh. Setuju? Ya, suaminya yang belum tapi istrinya yang sudah, maka setiap malam diingatkan, Pak, kapan bertorikoh? Anaknya yang sudah dewasa, sudah mulai ngerti harta, nanti dia akan apa? Bahasa Jawanya ta'alluq fitun. Dia akan bergantung dunia, tidak bergantung. Padahal hubbud dunya ra'sul khotiyah. Karena mencintai dunia itu adalah sumber dari segala kehancuran itu ketika hubbud dunya. Jadi dengan demikian, kalau tadi saya katakan walakin akmal qulub, kalau qulubnya tidak dibersihkan maka mati. Tugas kita menghidupkan mati, menghidupkan hati, sehingga kita itu betul-betul dekat dengan Allah. Mahabbah Allah. Di dalam ilmu thariqah disebut al-mahabbatu asasul ma'rifat. Mencintai itu adalah asasnya orang ma'rifat. Saya mencintai istri saya, panjenengan juga. Kita kan makrifat tahu. Oh, istri lagi mencurang, ini apa ya? Oh, ini berarti ini maisah bulanannya kurang. Nah, jadi saya tahu. Bapak lagi mencurang, ibu juga tahu. Oh, ini tadi belum saya bikinkan kopi, belum saya bikinkan teh, tahu. Itu makrifat. Itu antar manusia. Coba bayangkan makrifatullah, la hijabah, tidak ada hijab antara kita dengan Allah. Betapa indahnya hidup. Terakhir terus ya. Afan, akhi, mohon maaf. Itulah bertorikoh. Man salaka tariqan falyatamu fihi fi'lan
sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan bertarekoh suluk menuju Allah yang di dalamnya adalah ilmu ma'rifat, maka Allah akan mempermudah kita masuk surga. Amin. Dan ini saya baca, kalau Sabtu pagi saya ngaji Sirul Asrar. Kira-kira 2 pertemuan yang lalu menyebutkan begini. Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam kitabnya, ketika seseorang masih dalam keadaan seperti basar, itu bedanya basar dengan insan. Kalau basar itu ya seperti bahaim, asiba, makan, tidur, dan lain sebagainya. Tapi kalau insan lebih dari ini. Maaf. Jadi di situ bedanya kalau orang Islam belaka, syariat belaka, di dalam kitabnya itu dikatakan tetap masuk surga, tetap masuk surga, karena mangkana akhir kalumul la ilaha illallah dakhala jannah. Tapi beda dengan orang tarekoh, orang ma'rifat. Wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Orang kalau tarekoh ma'rifat masuk surga dan ketemu Allah. Kalau orang yang tidak bertarekoh masuk surga. Maka enak seperti ibu-ibu, bapak-bapak, ada kondangan resepsi pernikahan, makan enak, tapi enggak tidak salaman dengan tuan rumahnya. Rasanya enak enggak? Ini gelem manganane tok tapi enggak gelem ketemu karo Allah. Itu menungso. Itu manusia di dunia itu sekarang ini mau apa yang diberikan oleh Allah tapi lupa, tidak mau ketemu yang memberi. Nah, nanti di akhirat juga gitu, masuk surga toh. Tapi kalau orang tarekoh wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab ma'a Rasulullah wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Masuk surga bersama Rasulullah karena Rasulullah juga mentalkin, membaiat para sahabat-sahabatnya untuk bertarekoh. Baiatul awal kepada Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabatnya dibaiat. Maka orang yang berbaiat, ditalkin, bertarekoh, nanti insya Allah masuk surga bersama guru-guru kita, bersama Rasulullah, wa fil jannati fi ilatil amin. Nanti di surga ketemu Allah. Amin ya Rabbal. Sekarang panjenengan pilih mana? Masuk surga saja titik, atau masuk surga dan berjumpa dengan Allah? Yang kedua ya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kalau kita lagi kondangan, ya makan, ya salaman kepada yang punya gawe. Ati adem. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih apa yang saya sampaikan. Semoga Allah memberikan sesuatu kebaikan buat kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Jikalau ada salah, itu adalah salah saya. Untuk itu mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Selamat milad ke-5 Tarekoh Al-Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah yang kelima. Semoga terus berkibar bersama-sama jatman untuk mengembangkan tarekoh di Sulawesi Selatan dan di provinsi-provinsi yang lain. Amin ya Rabbal alamin. Alfamikum. Ilahi anta maksudi warido kamatu. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju, warido kamatu, dan ridhomulah yang aku tunggu. Karena tidak ada la mahbuba illallah, la mahbuda illallah, la maksuda illallah. Dan itu insya Allah akan ibu dan bapak, para ikhwan akhwat akan capai, yaitu tajalli muraqabah wal wusul ilallah.
Akhul kalam alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin habibi rabbil alamin wa alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة وعدد علمك أما بعد. Saudara muslim majlis yang saya muliakan dan saya kasihi, ayahanda kita Syekh Dr. Kiai Haji Baharuddin Abdul Safa selaku Syekh Tarekat Muhammadiyah Sanusiyah Idrisiyah di Indonesia, yang saya hormati Jahman Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mashkur Musa, Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Haji Profesor para mursyid Tarekat Mu'tabarah di Sulawesi Selatan, Mudir Ruspa Jatman Profesor Dr. Haji Abdul Pengusul Malaysia Maka Dr. Haji Muhammad khususnya kepada alim ulama, penuntut ilmu, kepada ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu. Sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala mengenalkan kita kepada orang-orang yang insya-Allah akan mengenalkan kita kepadanya. Dan itu adalah merupakan tangga atau step pertama bagi orang-orang yang akan menggapai ma'rifah Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'rifah Allah Subhanahu wa taala perlu kepada wasilah yang menyampaikan kita kepadanya. Maka oleh kerana itu, apabila kita membaca Suratul Fatihah pada setiap kali kita mengajarkan salat fardu 5 waktu, kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan ayat tersebut tidak diwakaf dan dinoktahkan hanya pada mustaqim sahaja, tetapi disambung selepasnya dengan penerangan berkaitan dengan siapakah orang-orang yang disebut sebagai ahli istiqamah tersebut, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang engkau telah kurniakan nikmat ke atas mereka, bukan dari kalangan orang-orang yang engkau murkai maupun orang-orang yang sesat. Maka ramai di kalangan mufassirin menyatakan ayat selepas ihdinas siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, adalah merupakan dalil yang membuktikan bahawa orang-orang yang mahu menjadi orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus
perlu berhimpun, perlu berkumpul, perlu berhubung dengan orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, orang-orang yang mahu menjadi orang-orang yang istiqamah. Dengan maksud istiqamah di sini yaitu al-amal bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, perlu dan wajib memisahkan diri daripada orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Maka sebahagian di kalangan mufassir menyatakan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini ialah wajib bagi seseorang yang mahu menjadi ahli istiqamah mencari guru, mencari mursyid, mencari dalil yang menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh kerana itu kita lihat pengalaman para awliya-illah salihin sebelum mereka sampai kepada Allah, sebelum mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampainya kita kepada Allah, wusuluna ila Allah huwa wusuluna ila ma'rifatih. Sampainya kita kepada Allah bukan seumpama sampainya kita daripada satu tempat ke satu tempat, bukan seumpama sampainya saya daripada Kuala Lumpur semalam ke kota Makassar ini, tetapi sampainya kita kepada Allah adalah sampainya kita kepada ma'rifatillah azza wa jalla, yang kerana ma'rifat inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang mensyarah, yang mentafsirkan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan pengakhiran penciptaan tersebut, lam itu adalah lamul lil aqibah, adalah untuk menyembahnya, iaitu untuk mengenalnya. Maka kita di atas permukaan dunia ini diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan supaya kita ini berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan. Maka makrifat itu tidak akan sempurna melainkan apabila kita telah bersama dengan orang yang dipunyakan dengan ma'rifat tammah syamilah min hadratillah azza wa jalla. Maka oleh kerana itu kita melihat bagaimana contohnya Sayyidi Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu sering berdoa kepada Allah, sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum beliau dipertemukan dengan guru mursyid beliau, sebelum beliau dipertemukan dengan mu'arrif yang memperkenalkan beliau kepada Allah, sebelum beliau dihimpunkan dengan muwassil yang menyampaikan beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Sayyidi Abul Abbas al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun ketika itu Sayyidi Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu telah menjadi profesor di University Al-Azhar Al-Sharif, seorang di kalangan fuqaha madhab Al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, tetapi walaupun beliau ini adalah merupakan seorang faqih di dalam mazhab Hanafi, seumpama dahulunya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu faqih di dalam mazhab Syafi'i, beliau hanya mengenal ahkam Allah, tetapi beliau belum lagi mengenal sahib ahkamillah, yaitu pemilik hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena pada hari ini kita mempunyai institusi pengajian tinggi yang boleh mengeluarkan akal orang-orang yang al-arifu bi ahkamillah, orang-orang yang mengenal hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh mengeluarkan segitu ramai pelajar S1, S2, S3, profesor dan sebagainya, tetapi di manakah dia institusi yang mampu mengenalkan
orang yang berada dalam institusi tersebut dengan pemilik hukum hakam tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kata Pak Kiai Ali Masyhur semasa tadi, kita makan makanan tuan rumah tersebut, kita tak bersalaman dengan mereka. Kita mengamalkan hukum hakam yang dicipta oleh Allah untuk kita, selaku Tuhan yang bernama dengan Dayyan, tetapi kita tidak pernah mengenal siapakah dia orang yang kita sembah tersebut. Kita melakukan ibadat tetapi kita tak mengenal ma'bud kita. Kita berzikir tapi kita tak pernah mengingati madhkur kita dan sebagainya. Maka oleh kerana itu, apa yang mereka nikmati daripada pengetahuan terhadap hukum hakam tersebut tidak membawa mereka kepada hakikat sebenarnya selaku seorang hamba Allah yang perlu benar-benar mengenal pemilik hukum. Setelah kita mengenal hukum hakam tersebut, maka oleh kerana itu kita lihat Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu taala anhu setiap hari berdoa kepada Allah, Allahumma dullani ala man yadulluni ilaika ya Rabbi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, perlihatkanlah aku, hubungkanlah aku, kumpulkanlah aku, perkenalkanlah aku dengan orang-orang yang mampu menghubungkan aku denganmu ya Allah, dengan orang-orang yang mampu mengenalkan aku denganmu ya Allah, dengan orang-orang yang mampu menyampaikan aku kepadamu ya Allah, yang dengannya kita insya Allah, kalau sekalipun kita tidak mengenal seumpama pengenalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada seorang pun di kalangan hamba Allah yang mampu mengenal Allah seumpama pengenalan Nabi Muhammad terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ana a'rafukum billah, aku adalah orang yang paling mengenal Allah dari kalangan kalian. Malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah mengingkari perintah Allah, yang sentiasa menjunjungkan perintah Allah taala. Apa tasbih malaikat tersebut? Kita membaca tasbih itu ketika kita sa'i atas Safa dan Marwah. Kita menyatakan tasbih para malaikat dengan menyatakan subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik, subhanaka ma arafnaka haqqa ma'rifatik. Masucimu ya Allah, ma abadnaka haqqa ibadatik, tidaklah kami benar-benar melakukan ibadah kepadamu dengan sebenar-benar ibadah, tidaklah kami benar-benar mengenalmu dengan sebenar-benar pengenalan. Maka alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita bukan sekadar membaca ihdinas siratal mustaqim, tetapi kita cuba untuk mengamalkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Karena istiqamah hukumnya adalah wajib. Karena istiqamah itulah menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan syayyabatni hudun wa akhawatuha. Surah Hud dan saudara mara surah Hud menyebabkan rambut aku beruban. Rambut aku beruban. Maka di dalam surah Hud tersebut, di dalam ayat-ayat yang senada dengan surah Hud tersebut, ada perintah daripada Allah Ta'ala, itu perintah yang paling besar, perintah yang paling sukar, iaitu fastaqim kama umir, istiqamahlah kamu wahai Muhammad seperti mana yang kamu diperintahkan dengannya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa gundah gulana, merasa sedih dengan perintah istiqamah tersebut, sedangkan Allah Ta'ala telah menyatakan mengenai diri baginda sallallahu alaihi wasallam, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Yasin, kata setengah di kalangan mufassir, ya sayyid, wahai penghulu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana Yasin adalah salah satu daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumpama mustaqim adalah di antara nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Qadi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa yang disebut laula syifa ma'urifa al-Mustafa, kalau tiada kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, tidak dikenal Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut di antara nama Nabi Muhammad adalah mustaqim. Maka apabila kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan Muhammad.
jalan Muhammad adalah merupakan jalan yang lurus, jalan yang diikuti oleh siapa? Oleh alladzi an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu orang-orang yang Allah kurniakan nikmat ke atas mereka di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebagai teman dan juga rakan. Maka Allah Ta'ala menyatakan Yasin, Yasin, wahai sayyid, wahai penghulu, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah salah seorang di kalangan rasul yang diutuskan oleh aku. Ketika kufar Quraisy menyatakan anta lasta minal mursalin, kamu bukan dari kalangan rasul yang diutuskan wahai Muhammad, maka Allah defend, Allah bertahan, Allah backup, Allah difah diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu surah Yasin merupakan jantung Al-Quran, karena Yasin di awal surah Yasin backup, defend, bertahan akan jantung Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan jantung dalam maksud jantung yang kita faham, tetapi kekasih. Jantung bermaksud kekasih. Kekasih Allah Ta'ala adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana awal surah Yasin mempertahankan kekasihmu Allah Ta'ala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka surah Yasin adalah merupakan qalbul Quran, merupakan jantung Quran, merupakan surah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Maka Allah menyatakan innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, atas jalan yang lurus. Allah dah sebut innaka laminal mursalin, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim, yang berada atas jalan yang lurus. Tetapi Nabi menyatakan rambut aku beruban karena mendengar firman Allah menyuruh aku supaya istiqamah. Maka uban Nabi itu, rambut Nabi beruban bukan kerana Nabi, tetapi kerana kita selaku umatnya. Nabi Allah ijtihad telah berada atas jalan yang lurus, tetapi Nabi takut kalau umatnya tidak mampu untuk berada atas jalan yang lurus tersebut. Maka Allah Ta'ala menerangkan kepada Nabi SAW, jikalau umat kamu mau berada atas jalan yang lurus, pertama sekali perlulah mereka berhimpun dengan orang yang berada atas jalan yang lurus tersebut dari kalangan orang-orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, hendaklah menjauhkan diri, memisahkan diri daripada orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat. Hari ini alhamdulillah kita berada di dalam bahtera para kekasih Allah Ta'ala yang akan menyampaikan kita kepada Allah SWT bisarfin nazar an tariqatina al-muhammadiyyah sanusiyyah idrisiyah. Hari ini kita berbicara secara global dengan lisan am, bukan lisan khas, karena alhamdulillah adalah hari pelantikan pengurus Idarah Wusta Jatman, yang mana Jatman menaungi akan tarekat-tarekat mu'tabarah yang ada di Indonesia ini, yang di dalam majlis ini juga bukan hanya ikhwan tariqah Muhammadiyah Idrisiyah Sanusiyah semata-mata, tetapi juga ikhwan tarekat-tarekat yang lain. Seumpama Pak Kiai Ali Mashkur adalah ikhwan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Seumpama Profesor Ruslan ikhwan tarekat Khalwatiyah Samaniyah. Profesor Dr. Bahar ikhwan tarekat Muhammadiyah Idrisiyah Sanusiyah. Maka apabila kita berbicara berkaitan dengan milad kelima tarekat Muhammadiyah Sanusiyah Idrisiyah, yang semua disebutkan oleh Pak Kiai sebentar tadi, milad kelima ini bukan milad bagi tarekat ini di Indonesia
atau bagi kepulauan atau gugusan kepulauan Melayu. Saya tidak berbicara berkaitan dengan Indonesia, karena tarekat ini telah sampai ke bumi Sulawesi ini sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Yang mana ketika itu kita sama orang Jawi, Indonesia orang Jawi, Sumatera orang Jawi, Sulawesi orang Jawi, Malaysia tanah Melayu orang Jawi, Fatani orang Jawi, Singapura orang Jawi, Brunei orang Jawi. Maka apabila disebut tarekat Muhammadiyah Sanusiyah Idrisiyah, ia telah sampai ke kepulauan Jawi ini 170 tahun yang lepas, ataupun 171 tahun yang lepas, yaitu ketika kewafatan imam besar Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan saya tidak mahu menyebut beliau hanya syekh bagi satu tarekat. Imam yang kita sambut hulnya pada hari ini itu 10 Safar, yang beliau wafat pada 9 Safar tahun 1276 Hijrah. Saya tidak mahu menyebutnya sebagai syekh bagi tarekat Sanusiyah, atau syekh bagi tarekat Idrisiyah, atau syekh bagi tarekat Naqsyabandiyah, atau syekh bagi tarekat Khalwatiyah, atau syekh bagi tarekat Samaniyah. Tetapi beliau adalah syuyukh li jami'i turuq al-mu'tabarah al-mawjudah fi dhalika al-asar. Adalah syekh bagi tarekat-tarekat mu'tabar yang wujud, yang ada pada zaman tersebut. Itu siapa? Al-Imam Muhammad bin Ali As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Allah takdirkan ada seorang anak Bugis yang menjadi murid beliau, yang menjadi khadam beliau di Jabal Abi Qubais, yaitu Syekh Abdul Majid Al-Bugisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang balik ke Bani. Sejurus kewafatan guru beliau dijemput di pihak Sayyid Muhammad bin Ali Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka pada ketika itulah tarikh kelahiran, hari kelahiran Tariqah Muhammadiyah Sanusiyah Idrisiyah, yaitu 171 tahun yang lepas. Itu yang pertama. Kita ada 2 milad. Satu milad kemasukan tarekat Muhammadiyah Sanusiyah Idrisiyah ke kepulauan Melayu. Itu itlaqul juz' 'ala al-kull. Kau orang Jawa pula, Kiai Ali Masyur kata, aku bukan orang Melayu, aku Jawa je. Kita sebut salah satu juzuk daripada kaum-kaum yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Fatani, di Singapura. Kerana itu walaupun Syekh Abdul Majid Al-Bugisi orang Bugis, tapi dia sebut namanya sebagai Al-Jawi. Al-Jawi. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadan, walaupun dia orang Padang, dia sebut dia adalah Al-Jawi. Itu milad yang pertama, 170 tahun yang lepas, ataupun 171 tahun yang lepas. Maka jangan ada dakwa-dakwa berkaitan siapakah orang pertama yang membawa masuk tarekat Muhammadiyah Sanusiyah Idrisiyah ke kepulauan gugusan Nusantara. Nusantara tersebut Nusantara. Tidak ada sebarang jidal, tidak ada sebarang nizah bahawa Syekh Abdul Majid Al-Bugisi Al-Jawi orang pertama yang membawa masuk tarekat Muhammadiyah Sanusiyah Idrisiyah ke Nusantara. Itu adalah fakta yang pertama. Selepas itu adalah generasi cucunda beliau, iaitu Said Ahmad Al-Sharif Al-Sanusi.
bin Sayyid Muhammad Al-Sharif Al-Sanusi bin Sayyid Muhammad bin Ali Al-Sanusi radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah dia Kiai As'ad, kiai-kiai itu ini yang saya tak tahu nama mereka satu persatu, tetapi diberitakan kepada saya bahawa datuk-datuk mereka mengambil tarekat Muhammadiyah ini daripada Sayyid Ahmad Al-Sharif Al-Sanusi di Jabal Abi Qubais, yang di mana di sana terletaknya Zawiyah Sanusiyah. Sebelum kewafatan Sayyid Ahmad Al-Sharif Al-Sanusi di Madinatul Munawwarah pada tahun 1933 Masihi, pada hari Jumaat yang kemudiannya disemadikan di Baqi'. Saya dengar hari ini kita tak boleh halang ilmu daripada sampai dan masuk ke rumah kita. Kalau custom immigration di bandara nak halang kitab-kitab kami masuk ke Makassar, ini kerja sia-sia, saya kata minta maaf. Sebab apa? Semuanya ada di ujung jari kita. Segala kitab-kitab tersebut ada di handphone kita. Tak boleh nak dihalang. Sekarang ni kita terdedah dengan ledakan maklumat. Maka saya dengar di Indonesia ada menyatakan Khalifah Tarekat Sanusiyah adalah murid kepada Said Ahmad Al-Sharif Al-Sanusi yang dilantik dengan perintah Rasulullah. Said Ahmad Al-Sharif Al-Sanusi panggil si fulan tersebut datang ke bilik, masuk ke biliknya. Maka si fulan itu masuk ke biliknya dan Said Ahmad Al-Sharif Al-Sanusi menyatakan kepada lelaki yang didakwa adalah merupakan khalifah tarekat Sanusiyah di Indonesia, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya melantik kamu menjadi khalifah. Maka pulanglah ke tanah Jawa untuk mengembangkan tarekat Sanusiyah. Maka keesokan harinya baliklah lelaki tersebut ke tanah Jawa mengembangkan tarekat Sanusiyah tanpa sebarang saksi, tanpa sebarang saksi, tanpa sebarang kertas, tanpa hitam putih, tanpa sebarang surat ijazah, tanpa sebarang bai'ah yang disaksikan seumpama dibai'ahkan akan idarah wusta di hadapan kalian pada tengah hari yang berbahagia ini. Maka tuan-tuan dan puan kata, kalau beginilah cara corak tarekat dibawa dan disebarkan ke dunia, maka saya menyatakan tarekat itu lebih dekat dengan kemudaratan daripada manfaatnya. Maka semua di kalangan kita akan dakwa malam tadi saya mimpi Nabi lantik saya jadi khalifah. Malam tadi saya mimpi bahawa khalifah yang sudah ada tidak boleh lagi diterima kerana Nabi menyatakan dia telah menyimpang daripada jalan tarekat dan sebagainya. Maka ini semua kalam farigh. Al-Syekh Ahmad Al-Sharif Al-Sanusi, jikalau melantik seseorang khalifah, beliau sudah pasti ada ijazah, ada cop mohon dan ada tanda tangan. Dan ini yang diterima oleh syuyukh kita yang generasi selepas Said Ahmad Al-Sharif. Contohnya Syekh Muhammad Nur yang mengambil daripada Syekh Hasan Mashar, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadad, Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ketiga-tiga tersebut adalah murid kepada Sayyid Ahmad Al-Sharif Al-Sanusi. Ketiga-tiga tersebut, Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki mengambil tarekat Sanusiyah daripada Sayyid Ahmad Al-Sharif Al-Sanusi. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani mengambil tarekat Sanusiyah daripada Sayyid Ahmad Al-Sharif Al-Sanusi.
Al-Qadi Al-Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashab mengambil tarekat Sanusiyah daripada Sayyid Ahmad Al-Sharif Sanusi. Dan ketiga-tiga mereka apabila mengambil tarekat tersebut bersama dengan khilafahnya, mengambil dengan ijazah talqin dan surat ijazah yang menyatakan bahawa mereka layak membawa tarekat yang mulia. Dalil, kalau kita membaca sahabat Syekh Alawi bin Abbas al-Maliki yang dikarang oleh putera beliau Syekhuna Syekh Muhammad bin Alawi al-Maliki yang bertajuk Al-Uqudul Lu'lu'iyah bi Asanid al-Alawiyah, beliau sebut di dalam berkaitan dengan ijazah Sayyid Ahmad Al-Sharif Al-Sanusi kepada ayahanda beliau Al-Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki. Maka ijazah itu ada di hadapan saya yang bertajuk Al-Fuyudat Al-Rabbaniyah fi Ijazat Tariqat Al-Sanusiyyah Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah yang dicetak di Istanbul pada tahun 1339. Maka di akhir ijazah ini Syekh Ahmad Al-Sharif Al-Idrisi Al-Sanusi menyatakan, wa inni aqulu bi iradatillahi ta'ala قد أجزت كل من طالع هذه المقدمة وأراد الدخول في طريقتنا السنوسية الإدريسية مع المواظبة على تلاوة أورادها إجازة تامة بشرط ألا يكون المريد قيد شعرة عن واجباتها المرعية. Dan sesungguhnya aku berkata dengan kehendak Allah Ta'ala, sesungguhnya aku mengijazahkan seluruh orang yang membaca ijazah ini dan mahu masuk ke dalam tarekat kami As-Sanusiyah Al-Idrisiyah bersama melazimi atas pembacaan auratnya dengan ijazah umum dengan syarat dia tidak terkeluar daripada kewajipan syarak yang perlu, yang wajib dilaksanakan. Okey? Siapa yang baca ijazah ini? Syekh Ahmad Al-Sharif Al-Sanusi menyatakan automatik mereka boleh mengamalkan tarekat Sanusiyah Idrisiyah. Itu yang pertama. Tetapi nak jadi syekh, nak jadi khalifah, tak boleh hanya dengan membaca ijazah ini saja, tetapi beliau menyatakan wa ammal ijazatu bil masyakhah. Adapun ijazah menjadi syekh, menjadi khalifah tarekat Sanusiyah Idrisiyah, fa innaha la takunu illa bil husuli ala iznin khasin minna muzayyanan bi khatmina wa imda'ina wallahu al-hadi li aqwami tariq wa minhu nastamiddu al-inayata wat tawfiq. Adapun ijazah menjadi syekh tarekat Sanusiyah Idrisiyah, adapun ijazah menjadi khalifah tarekat Idrisiyah Sanusiyah, maka ia tidak akan berlaku, tidak akan terjadi, tidak akan terhasil melainkan setelah mana dia mendapat izin khusus daripada kami yang diakhiri dengan tanda tangan dan cop mohor kami. Tanda tangan dan cop mohor kami. Maka kami itu dalam hal ini, ikhwan, sebelum mengambil mana-mana tarekat, perlu istikharah kepada Allah, berdoa seumpama doa Sayyidi Ibn Atha'illah Sekandari itu sebut, adakah orang yang aku hendak ambil tarekat Sanusiyah itu adalah orang yang telah mendapat izin khusus daripada syekh yang ma'zun sebelumnya, supaya kita tidak menyangka kita berada atas sesuatu tarekat tetapi hakikatnya kita berada di luar tarekat tersebut. Ini perlu difaham sebelum kita. Adapun alhamdulillah Syekh Baharuddin mendapat ijazah, surat ijazah, tanda tangan daripada wakil Raja Libya, yaitu Sayyid Muhammad Idris Sanusi
wakil beliau adalah Syekh Nafi' Al-Arabi As-Sanusi. Syekh Nafi' bin Muhammad Al-Arabi bin Ahmad Al-Sharif bin Muhammad Al-Sharif bin Muhammad bin Ali As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Maka benar seumpama yang disebut oleh Syekh Baharuddin sebentar tadi, bahawa beliau berada atas hak, atas benar, dan sesiapa yang mau berjaya atas tarikat ini dipersilakan mengambil ijazah daripada beliau, dan wajib beliau menyebar dan memaklumkan bahawa beliau adalah wakil khusus di Indonesia daripada sadah keluarga Al-Imam Muhammad bin Ali As-Sanusi radhiyallahu ta'ala. Kemudian milad kelima adalah milad Majlis Ikhwan Tariqah Sanusiyah Idrisiyah. Kerana selama ini Tariqat Idrisiyah Sanusiyah diamalkan di dalam pesantren. Oleh kiai-kiai kepada murid-murid mereka tidak dengan 3 wirid khafif ringkas, iaitu yang pertama istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Yang kedua salawat ummiyah, salat ummiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiy al-ummiy wa ala alihi wa sahbihi wa sallam 100 kali. Kemudian tahlil makhsus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adad ma ghasyahu ilmu sebanyak 300 kali. Ini adalah merupakan wirid ringkas yang diijazahkan oleh kiai-kiai, guru-guru, syekh-syekh makna pondok-pondok pesantren di Sulawesi Selatan ini kepada murid-murid mereka tanpa ada trademark yang menunjukkan bahawa mereka adalah ikhwan kepada tariqah Muhammadiyah As-Sanusiyah Al-Idrisiyah, disebabkan mereka mewarisi apa yang dahulu dilakukan oleh pembawa tarikat ini, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ali As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengutamakan ilmu dan menjadikan ilmu sebesar-besar zikir bagi ikhwan beliau. Karena itu kehidupan Al-Imam Muhammad bin Ali As-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu semenjak daripada beliau berada di bumi keputeraan beliau di Algeria, di Mustamanib, yang mana beliau diputerakan pada 12 Rabiul Awal tahun 1202 Hijrah. Maka kerana itu beliau dinamakan dengan Muhammad, karena diputerakan pada hari keputeraan Rasulullah SAW. Maka beliau lahir di dalam keluarga ulama, hatta kan mak saudara beliau Fatimah As-Sanusiyah adalah merupakan alimah waliyah al-kabirah di tempat tersebut, di kampung beliau, yang beliau mendapat didikan awal daripada mak saudara beliau tersebut, sehingga beliau menyambung pelajaran di Qarawiyyin dan berada di Qarawiyyin selama lebih kurang 7 tahun. Bermusafir ke Zaitun di Tunisia, bermusafir ke Al-Azhar di Mesir, sehingga beliau memiliki hampir 200 orang syuyukh yang kemudian dia keluar daripada Maghrib ke Masyriq. Yang pertama untuk mengerjakan haji, yang kedua keluar terus dengan tujuan untuk berkhidmat di Masjidil Haram. Maka beliau menyatakan taraktul maghriba hina taraktu illa ma'arfu bihi kulla ilmin zahirin wa batinin. Tidaklah aku keluar daripada Maghrib ketika aku keluar tersebut, melainkan aku mengambil keseluruhan ilmu yang ada di Maghrib, sama ada ilmu zahir maupun ilmu batin. Yang kemudian para ikhwan yang dikasihi oleh Ta'ala, beliau menyatakan ta'allamna kalima lada 50 ilman 50 bidang ilmu. Tidaklah kami ditanya sepanjang hayat kami,
beliau Minhajul Abidin, iaitu Aqabah Ilmu, yang mana kita bertemu banyak kitab-kitab tasawuf, tetapi mereka mengutamakan taubat daripada ilmu. Sampai perangkat masyhur ucapan kebanyakan ahli tasawuf menyatakan man laysa lahu taubah fala hala wala maqama lah. Siapa yang tak ada taubat, tak ada hal, tak ada maqam baginya. Tetapi para ikhwan dikasihi, Al-Imam Al-Ghazali memandang kalau kita kata bahawa taubat adalah aqabah pertama, tapi orang yang nak bertaubat itu tak tahu syarat taubat, rukun taubat, perkara yang membatalkan taubat, maka apa faedah taubat tersebut? Maka taubat itu juga memerlukan kepada ilmu. Maka di akhir hayat Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu yang telah membidangi arena tarbiyah dan taqiyah, memandang dan melihat bahawa ilmu perlu dikadahapankan daripada taubat. Maka beliau menyatakan aqabah pertama adalah ilmu, bukannya taubat. Maka oleh kerana itu tarekat Muhammadiyah lebih kurang 165 tahun yang lepas hanya terkenal di pesantren. Tak ada majlis zikir khusus bagi tarekat Muhammadiyah, hanya majlis ilmu. Kemudian ratib yang saya bacakan tadi yang dinyatakan oleh syekh-syekh tarekat Muhammadiyah. Maka pada zaman ini perlu kena pengurusan. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك القدير وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله في كل لمحه ونفس عدم ما سبحانه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا الغايات من جميع الخيرات من اجل بدلنا. اللهم إنا نسأل أن تجعل ونشاتها على هذه الطريقة صلاحا ورحمة وأوسطه نجاحا ونعمة وأهل وقلاً وتقديما. اللهم إنا نسأل أن تجعل يومنا هذا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا وأن تجعل أيامنا خير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا وكل شيء أعطينانا. اللهم اجعل وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وإياذك من كل شيطان وجبار أليم وذي عين وذي بطن وشر وشر كل شيء إنك على كل شيء. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والسلامة وأعذنا من الوجمات الندامة بالنار والله إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا والعمل بما نعلم إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحم النبيين وإلهام المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشفع. اللهم إنا نسألك الحسن والصدق والجمال وقلب مدعو للدخول والعمل جلب شد للنجاة وهو موقوف على القبول. وسدد اللهم خطواتنا وألف بين قلوبنا وتهب بفضل وكرم كما ننزل ما نقول. اللهم اجعل وتقبل وما فعلنا وما قرأنا من القرآن الكريم والعية وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقام عليا واسعا ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعالهم وأصحابه أجمعين وإلى أرواح جميع علماء الأولياء والشهداء الصالحين وخصوصا لأرواح المرشدين وسيوفنا من سيوف طريقة المحمدية السنوسية الإندونيسية وذوي الحقوق علينا الذين بذلوا نفوسهم في خدمة القرآن والسنة النبوية والإسلام والمسلمين في مشاركنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله من الفاتحة. الله يشهد بسم الله والله ما في إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.